Di zaman Jokowi, banyak perubahan keputusan di dunia nyata yang dilakukan karena adanya ketidakstabilan di dunia maya. Belajarlah menghargai upaya, jangan mudah curiga apalagi berburuk sangka. Mengumumkan sendiri keputusannya menandakan Jokowi presiden yang hebat. Ditulis oleh Erika Ebener dari siwo.com. Seperti yang saya pahami bahwa sebuah keputusan itu mengikat pada si pembuat keputusan. Itu sebabnya ketika yayasan memutuskan untuk mengeluarkan anak saya dari sekolah, saya menemukan kejanggalan karena surat pemberitahuan disampaikan oleh kantor pengacara atau kuasa hukum dari si yayasan. Padahal, apa susahnya yayasan menyampaikan keputusannya pada saya langsung, baik melalui surat maupun melalui email. Dan berkaca pada pengalaman saya pribadi, saya melihat Presiden Jokowi sering mengumumkan sendiri keputusan yang dibuatnya. Rasanya jarang sekali Menteri Sekretaris Negara atau menteri lainnya tampil sebagai penyampai pertama keputusan Presiden pada rakyatnya. Karena saya memahami makna dari sebuah keputusan, sikap yang diperlihatkan oleh Presiden Jokowi seperti sekarang jelas sangat saya hargai. Tak ada hal lain yang terlintas di dalam benak hati dan kepala saya atas sikap Presiden Jokowi seperti itu, kecuali pemikiran bahwa Presiden Jokowi adalah seorang presiden yang berani menerima resiko dari keputusan yang disampaikan. Menyampaikan keputusan kepada rakyat langsung oleh Presiden Jokowi juga dapat diartikan sebagai sebuah cerminan betapa Presiden Jokowi sangat menghormati dan mencintai rakyat Indonesia. Presiden Jokowi tidak kemudian bersembunyi di balik punggung para menteri. Apalagi Presiden Jokowi juga tahu dan sadar bahwa rakyat akan lebih percaya dan merasa afdal jika berita tentang keputusan yang dia lakukan langsung disampaikan oleh dirinya. Coba saja kita bandingkan dengan zaman SBY atau bahkan zaman Soeharto dulu, di mana keputusan-keputusan yang dibuatnya disampaikan oleh para menterinya. Lalu setelah itu awak media masih mencari-cari pendapat dan komentar dari Presiden atas pengumuman yang disampaikan oleh menteri-menterinya. Itu namanya pekerjaan dua kali. Kalau ada kesalahan dari keputusan, yang disalahkan pasti menteri. Jadi aneh rasanya jika ada beberapa pihak yang mempertanyakan Presiden ini seperti tak punya KSP atau Kemeninfo, atau ada yang bertanya, Pak Jokowi kemanakah public relation yang komunikatif dan solutif itu? Kalau Presiden menjawab, ya memangnya kenapa kalau saya mau menyampaikannya langsung pada rakyat? Apa salah? Apa kemudian yang akan dikatakan? Mau bilang Bapak kan Presiden, dan Bapak kan sudah menunjuk menteri-menteri yang bisa mengumumkan keputusan Bapak. Presiden Jokowi pasti hanya tersenyum kuning lalu bergumam, mentalmu linier. Tipemu kalau jadi pemimpin maunya dilayani. Kalau kemudian yang dipertanyakan adalah kemana para pembantu presiden, mengapa mereka tidak bersuara untuk mengcounter isu-isu yang bertebaran di Indonesia? Dan kalau sekalinya bersuara, suara mereka sudah sangat terlambat. Kemudian tuduhan bahwa komunikasi pemerintah tidak bagus pun berkembang. Untuk yang satu ini sering saya dengar, baik dari Presiden Jokowi sendiri maupun dari para menteri, bahwa Presiden tidak mengizinkan para menterinya meributkan apapun di luar meja sidang istana. Presiden memang melarang para menterinya untuk mengeluarkan komentar di ranah publik tentang apa yang dibicarakan di dalam istana. Kita semua pasti masih ingat kejadian Rizal Ramli yang membuat kegaduhan karena dia mengeluarkan komentar di ranah publik tentang kebijakan yang dibicarakan di rapat menteri. Sampai akhirnya Rizal Ramli direshuffle oleh Presiden Jokowi. Itu adalah salah satu contoh bahwa Presiden Jokowi memegang kendali atas apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan oleh menteri-menterinya di ranah publik. Presiden Jokowi sangat memahami bahwa dia memimpin Indonesia di era kebebasan dan keterbukaan informasi digital. Langkah yang dilakukan dalam hal menyampaikan keputusan dibuatnya dengan sangat hati-hati. Karena jika semua menteri atau beberapa menteri menjawab pertanyaan media tentang satu hal di waktu yang berbeda, pada kesempatan yang berbeda, dengan menggunakan bahasa yang berbeda pula, dari sudut pandang yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda, maka yang akan terjadi adalah kechaosan. Presiden Jokowi sangat memahami bahwa di luar pagar istana ada banyak buaya, singa, kadal gurun yang siap menggoreng pernyataan apapun yang dikeluarkan pihak istana. Dengan pembatasan penyampaian informasi dari dalam istana di ranah publik saja, seperti yang sekarang diterapkan, Indonesia sudah mampu melahirkan netizen plus 62. Apalagi kalau semua menteri Jokowi bebas berbicara, baik di media maupun di dunia maya. Mungkin bukan lagi istana netizen plus 62, tapi netizen global, lebih besar, lebih ribut, lebih mudah gaduh, kacau dunia persilatan. Lalu bagaimana dengan sosialisasi sebuah peraturan? Rasanya pemerintah juga jelek dalam mensosialisasikan peraturan baru. Saya katakan orang yang mempertanyakan tentang sosialisasi sebuah aturan adalah orang yang sebenarnya tidak paham apa yang sedang dia tanyakan. Sosialisasi macam apa yang sedang dia ributkan? Sosialisasi lewat selebaran yang dikirim ke rumah masing-masing kah? Atau selebaran yang ditebarkan dari mobil yang dilengkapi pengeras suara? Tidakkah kita menyadari bahwa gadget yang 24 jam ada di tangan bisa memunculkan seluruh informasi apapun yang dibutuhkan?
Tahu atau tidak kata kunci yang harus digunakan supaya informasi yang dibutuhkan terbuka. Kalau informasi yang dicari tidak ada, ia tunggu sampai ada. Dan mempertanyakan atau mempermasalahkan tentang sosialisasi sebuah aturan, itu menandakan betapa malasnya rakyat Indonesia. Maunya disodori, maunya langsung jadi, maunya dilayani. Padahal selama zaman SBY yang notabene teknologi digital sudah ada, tak pernah ada rakyat yang berteriak mempermasalahkan sosialisasi sebuah peraturan. Zaman Jokowi tidak sama dengan zaman SBY. Di zaman SBY tidak ada beban bagi presiden untuk menjaga kestabilan dunia maya. Tapi di zaman Jokowi banyak perubahan keputusan di dunia nyata yang dilakukan karena adanya ketidakstabilan di dunia maya. Belajarlah menghargai upaya, jangan mudah curiga apalagi berburuk sangka. Semoga hal ini hanya kekhawatiran saya belaka dan tidak akan pernah terwujud. Sebagai warga NU kultural, jujur saya merasa was-was dan ngeri-ngeri sedap mendengar kabar ini. Ngeri-ngeri sedap mendengar kabar Kiai Haji Said Agil Siroj menjadi komut PT KAI. Ditulis oleh Ayas dari suara.com. Hari ini saya mendengar kabar yang cukup mengejutkan. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Agil Siroj menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Pengangkatan Said Agil ini dibenarkan oleh salah satu Komisaris Independen PT KAI, Riza Primadi. Kabar ini mengejutkan sebab beberapa hari sebelumnya Kiai Haji Said Agil Siroj adalah tokoh yang cukup keras menolak lampiran Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang pemberian izin investasi miras. Apakah pemberian jabatan komut PT KAI ke beliau adalah hubungannya dengan penolakan izin investasi miras? Entahlah, biar Mbak Kasir Indomaret yang menjawab. Terlepas motif di balik pengangkatan Kiai Haji Said Agil Siroj sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT KAI, saya cukup ngeri-ngeri sedap mendengar kabar ini. Saya bingung antara senang, bangga, atau justru khawatir dengan jabatan baru yang diemban beliau. Berikut alasannya. Pertama, beliau memang bukan orang sembarangan. Beliau adalah ulama pengasuh pesantren, ketua umum ormas terbesar di Indonesia, serta nominator 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Namun justru karena hal tersebut, saya kira posisi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT KAI seperti kurang cocok dengan beliau. Saya belum menemukan hubungan antara bidang keahlian beliau dengan Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT KAI. Beliau juga sepengetahuan saya bukan seorang pengusaha atau tidak punya pengalaman mengelola perusahaan. Keahlian beliau adalah membina umat. Saya kira posisi yang tepat untuk beliau adalah One Team Press, bukan Komisaris Utama. Saya belum bisa membayangkan bagaimana beliau mengemban amanah ini. Semoga tidak sekedar formalitas saja. Kedua, karena saya belum menemukan hubungan antara bidang keahlian beliau dengan Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT KAI. Kesannya hanya sebatas hadiah atau justru semacam suap agar beliau tidak lagi mengkritik kebijakan pemerintah. Suka atau tidak suka, saya merasa setelah ini beliau tidak lagi keras dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Posisi beliau sudah tidak bebas lagi, melainkan sudah masuk bagian pemerintahan. Salah satu ujian ulama adalah ketika mendapat jabatan. Ketika ulama tetap kokoh dengan pendirian dan tidak goyah sedikit pun meskipun mendapat jabatan di pemerintahan, ulama tersebut bisa dikatakan lulus ujian. Saya berharap Kiai Haji Said Agil Siroj bisa lulus melewati ujian ini. Ketiga, jujur saya khawatir setelah ini muncul isu liar dari para pembenci beliau dan NU. Saya khawatir beliau orang yang sengaja mengkritik kebijakan pemerintah agar dapat jatah jabatan. Saya takut nanti beliau dianggap sebagai orang yang gila jabatan dan materi. Hal ini tentu tidak saja merendahkan wibawa beliau tapi juga warga NU. Keempat, saya khawatir jabatan baru yang diemban Kiai Haji Said Agil bisa menurunkan kehormatan dan wibawa NU di hadapan ormas lain. Sebab meskipun gaji Komisaris Utama cukup besar, namun posisinya di bawah menteri. Sepertinya kurang etis ada ketua umum ormas terbesar di Indonesia dilantik dan diangkat oleh seorang menteri. Kalau posisi wakil presiden seperti yang didapat Kiai Haji Ma'ruf Amin saya kira masih terhormat. Posisi One Team Press yang diemban Habib Lutfi dan Menteri Agama yang diemban Gus Yakut saya kira masih lebih terhormat. Posisi-posisi tersebut juga masih nyambung dengan keahlian ulama-ulama NU. Panglima Banser saja jadi menteri, masa Ketua Umum PBNU menjadi Komisaris Utama yang secara hierarki berada di bawah menteri? Entahlah. Jujur saja saya berharap Kiai Haji Said Agil menolak tawaran menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT KAI seperti halnya penolakan Gus Yahya Khalil ketika ditawari menjadi Menteri Agama dan merekomendasikan adiknya Gus Yakut. Saya kira Kiai Haji Said Agil akan menolak dan merekomendasikan kader NU yang masih muda dan memang punya keahlian di bidang tersebut.
Tapi ya sudahlah, semoga hal ini hanya kekhawatiran saya belaka dan tidak akan pernah terwujud. Sebagai warga NU kultural, jujur saya merasa was-was dan ngeri-ngeri sedap mendengar kabar ini.